7 karakter iblis. Dan ini hanya dimiliki oleh iblis laknatullah. Kalau manusia memiliki sifat ini, berarti dia sudah menjadi anak buah iblis ya, menjadi pengaruh iblis gitu. Naudzubillah min dzalik ya. Ya, yang pertama, iblis itu memiliki sifat aba. Aba itu ya, artinya membantah perintah. Ayatnya dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah kamu semua kepada Adam. Maka mereka pun sujud. Malaikat sujud semuanya. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Ia menolak dan menyembuhkan diri, dan ia termasuk golongan orang kafir. Nah, jadi yang pertama disebut kafir oleh Allah adalah iblis ini ya. Jadi istilah kafir itu istilah yang menolak terhadap perintah Allah. Itu kafir gitu. Kemudian yang kedua, takabur ya. Aba wastakbaro ya. Dan ini dipertegas juga dalam surat Al-A'raf ayat 11 ya. Al-Baqarah 34, Al-Hijr 33 ya. Ya, di antaranya Allah berfirman, "Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin." Nah, ya. Jadi iblis tadi, istikbar itu apa? Kabur ini dan aba itu merupakan karakter asli iblis dan tidak boleh dimiliki oleh siapapun, oleh makhluk di muka bumi. Nah, kalau ada manusia yang takabur, nah itu sudah masuk karakter iblis ya. Bagaimana Allah atau Rasulullah bersabda ya tentang takabur ini, kalau kita memiliki sifat takabur, tidak akan masuk surga, kata Allah ya. Mayadhul jannah, la yadhul jannah, tidak akan masuk surga seorang hamba apabila dalam hatinya ada sebesar zarah pun takabur. Kemudian yang ketiga, al-hikdu. Jadi sifat atau karakter iblis ya, setan, itu yang ketiga adalah al-hikdu. Al-hikdu itu artinya dendam ya. Jadi firman dalam Al-Quran, qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, itu kan dendam itu. Jadi dia karena tadinya jadi penguasa gitu, tiba-tiba diturunkan oleh Allah jabatannya, diganti sama Adam. Wah, itu dendam itu. Bagaimana caranya? Dia menghancurkan Adam ini. Gara-gara Adam ini saya dikutuk oleh Allah. Ya. Makanya dia itu pertama bagaimana cara menjerumuskan Adam. Jadi kalau kita manusia memiliki sifat dendam, itu adalah karakter iblis. Artinya dia dari pasukan iblis itu orang yang dendam. Nah, kemudian yang keempat sifat iblis ya itu adalah al-hasad. Ya. Hasad itu iri dengki. Jadi iri itu adalah tidak senang melihat orang senang, tidak suka orang berhasil. Itu iri namanya ya. Nah, apakah iblis memiliki sifat ini? Nah, memang ini sifat iblis ya. Kemudian pasti aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dan seterusnya ya, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dalam ayat lain Allah berfirman ya, arataka hadzalladzi karramta alaila in akhartan ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ini berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang engkau muliakan daripadaku, sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya ya. Dan yang kelima ya, iblis juga memiliki sifat senantiasa mengajak kepada keburukan. Dia merayu bagaimana cara Adam keluar dari surga. Nah, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka selama ini tertutup. Dan setan tadi berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang kekal. Karena julukan setan, julukan iblis itu karena kelakuannya. Kenapa disebut iblis? Karena dia itu berontak terhadap Allah gitu. Takabur, sombong, berontak terhadap Allah. Nah, ketika dia menggoda manusia, maka namanya bukan iblis lagi. Apa? Namanya setan. Nah, jadi setan itu adalah yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Kalau manusia ada yang memiliki sifat ini, ya setan ya. Nah, ini kata Allah, minal jinnati wanas, dari bangsa manusia ya. Jadi bagaimana cara agar manusia itu menjadi buruk ya, jelek ya. Yaitu adalah
Ahid, ya. Ahid itu adalah mengubar janji. Pasti aku sesatkan dan aku bangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, ya. Jadi bagaimana cara mengubar janji tadi dengan ungkapan, ya. Kemudian yang terakhir, ya, 7 itu khotal. Khotal itu penipu. Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, ya. Karena setan memang penipu. Dulu Adam dan Hawa itu tergolanya kan ditipu. Ingin tahu nggak itu namanya pohon apa? Ya Nabi Adam penasaran dong, karena ingin tahu. Itu buah kholdi namanya. Oh gitu ya. Kenapa? Karena kalau kamu makan, itu kamu akan abadi seperti malaikat. Nah, itu kan nipu. Putar balik fakta. Nah setelah dimakan apa yang terjadi? Diusir kan Adam. Nah jadi hati-hati ya. Dan orang yang tertipu sebenarnya orang yang punya potensi untuk ditipu. Kenapa? Karena keinginan tadi. Contohnya, misalnya ada orang berjanji nanti sejahtera gitu. Masyarakat di sini akan sejahtera kalau saya terpilih begini. Nah, karena kita ingin sejahtera, dijanjikan begitu, iya benar, pilih dia. Tapi setelah dia terpilih, boro-boro sejahtera yang ada.